Nabawi dan Farmasi Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa MHTV dimanapun Anda berada, kondisi cuaca saat ini tidak menentu. Kadang hujan, kadang panas. Musim hujan masih ada panas, musim panas pun masih ada hujan. Ini sangat berpengaruh terhadap kondisi imunitas seseorang. Juga sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan, baik itu anak kecil, dewasa, orang tua. Tentunya ini bukan tidak beralasan, ya, karena perubahan suhu yang tidak menentu, karena kondisi polusi yang sudah semakin mengkhawatirkan, ini akan berdampak terhadap semua manusia. Penyakit flu merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh penyebaran melalui virus. Ya, virus biasanya melalui penyakit flu ini adalah melalui air ludah ataupun juga melalui pernafasan. Ini bisa mengakibatkan seorang terkena gangguan dari penyakit flu itu sendiri. Sebenarnya apa itu flu? Flu itu ada sebuah virus influenza. Virus yang mana ketika menyerang seseorang, ini akan mengakibatkan orang tersebut mengalami beberapa dampak, beberapa akibat yang dirasakan dari penyakit flu itu sendiri. Yang pertama, dia akan mengalami meriang, ya, meriang, kemudian juga pusing, batuk, pilek, ya. Ini adalah sebagai gejala-gejala dari penyakit flu. Tentunya ini akan mengakibatkan seorang menjadi lemah dan tidak bisa beraktivitas dengan baik. Makanya di kesempatan ini saya ingin memberikan solusi terbaik. Solusi bagaimana mengatasi flu dengan cara yang mudah melalui program Tibun Nabawi ini. Pemirsa MHTV dimanapun Anda berada, bagi orang yang mengalami gangguan flu atau terkena virus influenza, maka ketika dia ingin cepat mendapatkan sebuah kesembuhan, selain melakukan terapi dengan bekam, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menjaga suhu. Ya, menjaga suhu ini sangat penting bagi orang yang mengalami gangguan influenza. Sebab suhu bagi orang yang terkena influenza atau flu ini akan justru mempengaruhi dari kesehatannya. Yang kedua, mandi dengan air hangat. Nah, ini bagi orang yang mengalami gangguan flu, jangan coba-coba untuk mandi dengan air dingin. Usahakan senantiasa mandi dengan air hangat. Kemudian yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup. Banyak di antara orang yang mengalami gangguan flu tapi tidak kunjung sembuh. Bahkan bisa sampai lebih dari 1 minggu. Padahal biasanya penyakit flu itu berkembang di dalam tubuh seorang di antara 2-3 hari atau bisa sampai 1 minggu. Nah, kenapa kok bisa lama? Karena tadi ada istirahat yang tidak cukup yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan tersebut. Kemudian yang keempat, perbanyak minum air putih hangat. Ya, ini adalah solusi selain harus dilakukan pembekaman bagi orang yang mengalami gangguan flu tersebut. Pemirsa MHTV dimanapun Anda berada, baik, akan saya sampaikan titik-titik bekam untuk masalah gangguan flu ini. Sehingga teman-teman kaum muslimin, para terapis, bisa melakukan treatment atau terapi terhadap orang yang mengalami gangguan flu ini dengan mudah. Dan tanpa harus pusing titik mana yang nanti harus dibekam. Insya Allah di kesempatan ini saya akan memberikan solusi, memberikan gambaran tentang titik-titik bekam untuk orang yang mengalami gangguan flu. Oke. Yang pertama, kita kita gambar dulu ya. Nah, ini ya. Untuk orang yang mengalami gangguan flu, yang pertama adalah kita melakukan pembekaman di area al-kahil. Ya.
Maka titik yang pertama adalah titik al-kahil. Ya, sini. Titik al-kahil. Kemudian, coba kalau untuk menentukan titik al-kahil boleh menunduk. Nah, ini posisinya ada di sini. Ini ada kahil 2 ya. Ini posisinya di sini, masih di bagian kahil. Yang kedua adalah titik katifain atau 2 pundak. Ya, 2 pundak sini. Di area katifain, pundak. Ya, ini pundak. Nih. Kemudian yang ketiga, posisinya ada di bawah katifain, tapi agak geser keluar. Ya, ini, ya. Di bawah katifain agak melebar, sejajar dengan lipatan ketiak. Berarti ada di sini. Ya, area ini, sini. Nah, ini. Selanjutnya adalah berada di area paru-paru. Nah, bagaimana kita menentukan titik area paru-paru? Telah kita ketahui dengan teknik bekam simpul ada untuk menentukan titik paru-paru. Seperti di sini kita tentukan dulu, ini adalah area paling bawah ya, ada area usus besar. Kemudian area usus besar kita bagi dengan kahil, dibagi 2. Ini adalah area limpa. Nah, untuk menentukan area paru-paru, maka kita harus membagi area limpa dengan area kahil. Oke. Maka ketika kita posisikan, ya, ketika kita posisikan dari titik ini, maka titik bekam paru-paru ada di bawah titik bekam yang ketiga tadi yang di bawah katifain. Posisinya agak turun ke bawah, tapi masuk ke dalam, posisinya sejajar dengan katifain. Ya, tuh. Jadi kalau ini agak melebar ya untuk titik yang ketiganya. Titik yang keempat untuk masalah paru-paru, kita ambil titik paru-parunya sini. Maka posisinya titik paru-paru sejajar dengan titik katifain. Itu. Kemudian titik mana lagi yang akan dibekam dengan untuk gangguan ini? Selanjutnya adalah titik lambung. Nah, di mana posisi titik lambung? Ya, lambung adalah pembagi antara limpa dengan usus besar. Kita tentukan ini adalah kahil dibagi 2, yaitu menjadi limpa. Ini area limpa, ya. Ada di atas ini sedikit, di bawah apa? Di atas empedu. Kemudian area limpa dibagi 2 menjadi lambung. Maka area lambung di sini. Satu lagi adalah titik empedu. Adanya di area ini. Kita tentukan ini adalah daerah limpa nih, ya. Adanya empedu ada di area ini sebelah kanan. Ya. Nah, pemirsa MTV dimanapun Anda berada, berarti ada beberapa titik yang bisa dilakukan oleh seorang terapis ketika menangani masalah orang yang mengalami gangguan influenza atau flu. Nah, kenapa titik ini yang kita bekam? Karena kita tahu influenza, flu ini banyak menyerang area limpa dan area paru-paru. Maka kita butuh melakukan pembekaman di area paru-paru. Kemudian kenapa ada di area lambung? Karena biasanya ini ketika seseorang mengalami gangguan influenza atau flu, maka lambungnya pun akan bermasalah. Ya. Jadi itu pemirsa MTV, berapa titik yang bisa dilakukan oleh kita seorang terapis ataupun yang bukan terapis yang sedang belajar terapis untuk menangani masalah gangguan, masalah influenza ini. Nah, saja yang perlu kita perhatikan, bukan sekedar kita membekam, tapi juga kita memberikan pemahaman bagaimana menjaga kesehatan. Kenapa? Karena influenza atau flu akan menyerang kepada orang-orang yang lemah imunnya. Maka pertahankan imun kita dengan senantiasa mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi sehingga kita bisa terhindar dari gangguan influenza ini. Demikian pemirsa MTV dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan bertemu di lain waktu dan kesempatan dalam program yang sama mengenal lebih dekat Tibun Nabawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibun Nabawi, informasi Islam.